Hai semuanya. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Mari kita dengar ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi, jenis, ciri, faktor, pengaruh, dan bentuk interaksi sosial. Nah, apakah semuanya sudah pernah mendengar mengenai materi tentang interaksi sosial? Pasti kalian sudah pernah mendengarnya ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan definisi interaksi sosial. Dan yang kedua, menjelaskan jenis-jenis interaksi sosial. Yang ketiga, menjelaskan ciri interaksi sosial. Yang keempat, menjelaskan faktor pengaruh interaksi sosial. Dan yang kelima, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, kita lanjut. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa membangun hubungan dengan orang lain. Dengan kata lain, manusia selalu melakukan interaksi sosial. Kalian semuanya setuju? Oke, semuanya pasti setuju ya. Pasti kita akan melakukan interaksi sosial. Selanjutnya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok maupun kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Itu disebut dengan interaksi sosial. Nah, kita melanjutkan tentang syarat interaksi sosial. Nah, adapun syarat interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama, kontak sosial, dan yang kedua, komunikasi. Adapun jenis interaksi sosial, yang pertama adalah interaksi sosial individu dengan individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial, yang pertama, pelakunya harus lebih dari satu orang, dan yang kedua, ada komunikasi melalui kontak sosial, dan yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, dan yang ketiga, ada dimensi waktu penentu sikap. Dan yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, ada imitasi, ada identifikasi, ada sugesti, ada motivasi, ada simpati, dan empati. Nah, sekarang kita akan bahas ya masing-masing dari faktor tersebut. Yang pertama, imitasi. Imitasi merupakan tindakan atau usaha untuk meniru orang lain sebagai tokoh idealnya. Imitasi cenderung tidak disadari dilakukan oleh seseorang. Imitasi pertama kali akan terjadi dalam sosialisasi di keluarga. Dan selanjutnya akan kita bahas yaitu sugesti. Sugesti merupakan pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Nah, itu disebut dengan sugesti. Selanjutnya akan kita bahas mengenai identifikasi, yaitu merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi mengakibatkan terjadinya pengaruh yang lebih dalam dari sugesti dan imitasi, karena identifikasi dilakukan secara sadar. Gitu ya. Selanjutnya, simpati. Simpati merupakan suatu proses seseorang yang merasa tertarik kepada orang lain. Perasaan simpati itu bisa juga disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang atau lembaga formal pada saat-saat khusus. Dan selanjutnya ada empati, merupakan kemampuan atau memainkan peranan seseorang efektif dan seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau seperti rasa senang, rasa sakit, rasa susah, dan bahagia. Itu disebut dengan empati. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi merupakan dorongan atau pengaruh ataupun stimulus yang diberikan seseorang individu kepada individu lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti apa yang dimotivasikan secara kritis atau rasional dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk interaksi sosial ada dua. Yang pertama, ada asosiatif dan yang kedua ada disosiatif. Interaksi sosial asosiatif ada kerjasama, ada akomodasi, ada akulturasi, ada asimilasi.
Selanjutnya, interaksi sosial disosiatif, yaitu kompetisi, kontravensi, konflik sosial. Selanjutnya ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan. Oke, sekarang ada instruksi aktivitas ya. Kita akan disuruh mengamati lingkungan masyarakat. Nah, sekarang coba kalian amati jenis interaksi sosial yang ada di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Oke, mari kita lihat ya. Kemudian buatlah contoh interaksinya. Kira-kira ada yang bisa? Oke, misalnya contoh dari interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, gitu ya. Oke, eh, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.